Imam Mahdi dalam konsep Syiah itu adalah imam mereka yang ke-12 yang menghilang ketika umur 5 tahun. Lalu menurut orang Syiah Al-Mahdi itu nanti ketika muncul apa kerjanya? Yang pertama menghidupkan Abu Bakar dan Umar lalu menyalibnya. Begitu Pak bencinya mereka. Yang kedua mengembalikan Quran Mushaf Fatimi. Setelah bermarkas di Damaskus, Imam Mahdi dan pasukan terbaiknya, tentara terbaik akhir zaman itu dari Syam itu akan melakukan perang-perang di akhir zaman. Yang pertama diperangi oleh Imam Mahdi itu apa? Justru Jazirah Arab. Kok Jazirah Arab? Menunjukkan di akhir zaman banyak muncul kemunafikan di Jazirah Arab. Bapak ini mengherankan. Turki Ali Al-Sheikh yang dipercaya oleh bin Salman sebagai komandan hiburan di Saudi itu cicitnya Muhammad Abdul Wahab pendiri Salafi Wahabi itu. Imam Mahdi mengutus orang kepercayaan untuk memastikan apakah Dajjal keluar atau tidak. Setelah pasti pasukannya ditarik mundur dan bermarkas di masjid bermenara putih. Ini yang menarik. Di antara masjid bermenara putih yang ada di Syam itu adalah Masjid Umayyah yang kemarin dibebaskan oleh para demonstran itu. Apa yang akan terjadi di Masjid bermenara putih ketika sholat subuh setelah azan, sholat sunat, pas qomat, Imam Mahdi maju jadi imam, disitulah turun Nabi Isa Al-Masih. Setelah sholat subuh selesai, kata Nabi Isa, tolong buka pintu masjid ini. Begitu dibuka, Dajjal sudah dekat pintu masjid itu. Itulah terjadi perang habis-habisan yang menghabisi orang Yahudi, terutama 70.000 Yahudi yang mengikuti Dajjal. Abang berbahagia, pada tahun 2029 ya sampai seterusnya terjadi apa yang disebut dengan Ar-Rabi' Al-Arabi, musim semi Arab, yaitu demonstrasi yang menumbangkan para diktator di Timur Tengah. Dimulai dulu di Tunisia, ya. Negara miskin tetapi pemerintahnya tidak peduli dengan rakyatnya. Ada seorang insinyur pengangguran mencoba buka usaha jual sayur pakai meja di pinggir jalan. Entah apa masalahnya dibakar mejanya sama polisi. Karena stres, anak muda ini membakar dirinya. Nah, inilah pemantik revolusi di Timur Tengah itu, terutama di Tunisia. Yang menyebabkan tumbangnya presidennya yang bernama Ben Ali. Masuk orang ke istana, ditemukan di istana itu rak sepatu sebesar-besarnya milik istrinya. Ratusan pasang sepatu mahal-mahal. Nah di setiap pasang sepatu itu ada duit. Ada dolar, ada euro, bayangkan. Menjalar kemudian ke Mesir. Tumbang pula otoriter yang bernama Hosni Mubarak. Menjalar pula ke Libya, tumbang pula otoriter yang bernama Muammar Gaddafi. Menjalar pula ke Yaman, tumbang pula otoriter yang bernama Muhammad Saleh ya. Jadi namanya luar biasa. Sehingga ada anekdot orang Arab itu yang menghancurkan Libya namanya Muammar. Muammar itu artinya yang dimakmurkan. Yang menjelekkan Tunisia namanya Zain ya, Zainal Abidin bin Ali. Zain itu artinya hiasan, indah.
yang yang menghancurkan Mesir namanya yang diberkati Mubarak. Yang menghancurkan Yaman namanya Soleh. Yang baik. Itu anekdot orang Arab. Kemudian juga menjalar ke Syria. Tapi tak tumbang-tumbang. Kenapa? Karena Syria ini rezimnya itu Ta'ifi. Ta'ifi ini apa ya? Dari kelompok tertentu, lalu ditopang oleh Syiah seluruh dunia, terutama Iran, kemudian Lebanon dengan kekuatan Hizbullahnya dan seterusnya. Tidak tumbang-tumbang Assad ini. Bapak bahagia, rezim Assad ini sudah berkuasa lebih daripada 50 tahun. Mulai dari Assad ayahnya namanya Hafiz al-Assad. Nah, yang kemarin tumbang itu anaknya namanya Bashar al-Assad. Ini dari partai namanya Partai Ba'as. Berdiri tahun 47, pendiri pertamanya 3 orang, 1 Syiah, 1 Kristen, 1 Sunni sekuler. Tahun 60-an bergabung komunis dan sosialis. Jadi lengkap lah di situ. Syiah, Kristen, sekuler, komunis, sosialis. Partai Ba'as. Bapak berbahagia, dahulu presidennya namanya Hafiz al-Assad, ini sekjen. Sekjen Partai Ba'as itu yang jadi presiden. Nah, keluarga Assad ini berasal dari kelompok Syiah namanya Nusairiyah, nama lainnya Alawiyah. Kalau penulis-penulis Indonesia menyebutnya Alawid. Nah, ini yang perlu kita bahas. Bahagia ternyata membahas sekte-sekte dalam Islam itu bagian kajian yang penting dalam Islam. Makanya para ulama menulis tentang itu. Imam Asy-Syahrastani menulis kitab namanya Al-Milal wan Nihal. Imam Al-Baghdadi menulis namanya kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Imam Abu Hasan al-Asy'ari menulis juga Ikhtilaful Musallin. Itu isinya adalah sekte-sekte dalam Islam. Karena perlu kita ketahui agar kita jangan terikut-ikut pada sekte-sekte yang sesat itu. Bapak berbahagia, Syiah itu banyak sekali sektenya. Tapi dari sekian banyak itu bisa dibagi 3. Nah, tapi sebelumnya kita ingin membahas dari mana sebenarnya munculnya Syiah ini. Akar sejarah itu bagaimana. Dapat berbahagia di masa Nabi terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Ghadir Khum. Ghadir Khum itu nama tempat, nama lembah. Terdapat di dekat daerah Juhfah antara Mekah dan Madinah. Bapak Ibu kalau umroh atau haji yang masih menggunakan bus dari Madinah ke Mekah biasanya istirahatnya di daerah Juhfah itu. Di situ ada lembah dahulunya namanya Ghadir Khum. Di situ Nabi pernah berpidato. Di antara isi pidatonya itu adalah man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Inilah dalil orang Syiah untuk mengkader, merekrut pengikut. Ditambah lagi satu yang disukai oleh anak-anak muda yaitu konsep nikah mut'ah. Nikah kontrak. Makanya tahun 90-an 2000-an itu di kampus-kampus munafik di Jawa itu banyak mahasiswa yang diikut Syiah ya. Ada iman takut zina. Ini ada konsep nikah kontrak. Makin banyak kontrak makin tinggi derajatnya.
Nampak Mas Wi cantik, diajak kontrak seminggu, sebulan. Gitu aja, tanpa wali nikahnya. Bapak yang berbahagia, nah inilah hadis man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Oleh orang Syiah mereka pahami siapa yang saya pemimpinnya maka otomatis Ali pemimpinnya. Itu pemahaman orang Syiah tentang makna hadis ini. Kalau orang Sunni nggak seperti itu. Barang siapa yang loyal kepada saya, cinta kepada saya, dia juga harus loyal dan cinta kepada Ali. Karena Ali itu adalah keluarga Nabi, kerabat Nabi, juga menantu Nabi. Bapak yang berbahagia, apa sababul wurud? Jadi kalau Quran ada namanya sababun nuzul ya. Kalau hadis namanya sababul wurud. Kenapa Nabi ngomong seperti itu? Bapak yang berbahagia, peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Sepulangnya Nabi dari Haji Wada. Karena itu Bapak Ibu berbahagia, orang Syiah menganggap tanggal 18 Zulhijjah ini sebagai hari raya besar. Hari raya Ghadir Khum. Di Indonesia mereka sudah berhasil merayakan besar-besaran di GBK. Gelora Bung Karno. Seperti itu. Bapak berbahagia, Nabi suatu ketika mengirim bala tentara dikomandoi oleh Khalid bin Walid untuk menaklukkan Yaman. Menaklukkan Yaman. Bapak berbahagia, alhamdulillah Khalid bin Walid dengan gemilang bisa menaklukkan Yaman dan mendapatkan banyak ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian setelah dekat musim haji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Khalid bin Walid ke Yaman untuk mengumpulkan ghanimah. Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, nanti kalian dari Yaman jangan langsung pulang ke Madinah, tapi susul kami berhaji ke Mekah. Bapak berbahagia, sesampainya di Yaman, Ali mengambil sebagian daripada ghanimah itu. Kenapa? Karena Ali ini ada haknya. Ya, kan ada dalam surah Al-Hasyr itu, wa ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadi ada ya walizil qurba. Memang ada jatah untuk kerabat Nabi. Dan Ali ini adalah kerabat Nabi. Nah, ternyata membuat sebagian bala tentara itu tidak senang. Lalu kemudian ketika mereka bertolak dari Yaman ke Mekah, bala tentara itu banyak yang mengambil jubah-jubah, baju-baju terbaik dan memakainya, termasuk kuda-kuda. Kata Ali, jangan dulu, ya, jangan dipakai dulu. Karena dalam Islam harta rampasan itu kalau belum dibagi kepada bala tentara itu sudah diambil, itu namanya ghulul. Ghulul itu ini punya bersama, ini belum dibagi tapi sudah diambil, itu ghulul namanya. Ya, ada larangannya. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Jadi Nabi pernah juga dulu ketika perang Badar, ketika mengumpulkan ghanimah itu ada baju beludru merah, cantik. Ketika dibagi, mana nih baju ini? Kok nggak ada lagi? Oh, jangan-jangan diambil Nabi ini ya, begitu. Maka Allah bersihkan Nabi
Maka nali nabiin ayyaghulla. Tidak mungkin Nabi itu melakukan ghulul, mengambil jatah sebelum diambil itu. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil. Siapa yang bukan ghulul nanti itu akan datang dengan membawa apa yang diambilnya itu. Dalam hadis Nabi dijelaskan, kalau yang dihululnya itu kuda, maka ditambatkan ke lehernya dan kuda itu meringkik. Kalau yang diambilnya itu sapi, ditambatkan lehernya, sapi itu melenguh. Kalau yang diambilnya kambing, ditambatkan lehernya, kambing itu mengembek. Kalau duit mungkin berangkas ya. Berangkas ditambatkan ke leher. Nah begitu. Nah, Nabi kemudian menegur, janganlah. Tapi mereka kemudian membantah. Enggak, kami mau berpakaian indah-indah sampai ke Mekah bertemu dengan Nabi. Jadi kesimpulan tercekcok, enggak enakan lah. Sampai di Mekah Nabi tahu peristiwa ini, tapi Nabi diamkan saja. Dalam manajemen konflik ini istilahnya calling down ya enggak. Jadi kalau ada orang kelahi, kadang-kadang tidak mesti langsung apa masalah ini kenapa enggak, diamkan dulu, dinginkan suasana dulu. Apalagi musim haji ya enggak boleh melakukan jidal ya. Ada 3 yang tidak boleh. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafas, fusuk dan jidal, berbantah-bantah. Selesai ibadah haji, pulang, nah istirahatlah di dekat Juhfa itu di lembah Ghadir Khum. Nah disitulah Nabi kemudian meredakan perselisihan atau tidak enak yang terjadi antara para sahabat ini. Nabi kemudian memegang tangan Ali sambil mengatakan berbagai macam ya. Di antaranya itu tadi man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Nah, Nabi sebenarnya meredakan saja, biar jangan saling tak enakan lagi. Bapak yang berbahagia, para sahabat, tidak ada yang memahami bahwa ini adalah penobatan Ali sebagai pengganti Nabi. Semacam putra mahkota, enggak ada. Biasa saja. Nabi menyebutkan tingginya kedudukan ahlu bait ya, keluarga Nabi. Buktinya apa? Begitu Nabi kita meninggal, hari apa Bapak Ibu Nabi meninggal? Hari Senin. Dimakamkan kapan? Dimakamkan menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu Rabu dini hari. Rabu dini hari. Kenapa lambat dimakamkan? Alasan terpentingnya adalah belum ada pengganti Nabi. Kalau seandainya hadis tadi dipahami oleh para sahabat sebagai penobatan Ali sebagai pengganti Nabi, pasti mereka semuanya patuh dan akan membaiat Ali. Tapi mereka enggak mau memahami seperti itu. Siapa yang pertama berinisiatif mencari pengganti Nabi? Sahabat Ansor. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah namanya. Lalu mereka mengangkat Sa'ad bin Ubadah yang waktu itu sakit, enggak datang ke tempat itu sebagai pengganti Nabi. Begitu didengar oleh sahabat-sahabat Muhajirin, mereka datanglah Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Nanya, ngapain kalian di sini? Kami mencari pengganti Nabi. Udah kami cari ini, udah dapat Sa'ad bin Ubadah. Enggak bisa begitu. Terjadilah kemudian negosiasi yang sangat alot. Sempat ada tawaran di awal. Kalau begitu minna amir wa minkum amir. Kita cari satu dari Muhajirin, satu dari Ansor. Nah, ditolak langsung. Kalau sempat disetujui dari awal itu udah pecah itu. Ada lagi minna amir minkum nazir. Kami sebagai khalifahnya, kalau kita presidennya, kalian dapat jatah menteri-menteri. Jadi ternyata sharing power itu sudah ada negosiasinya sejak dari awal itu. Nah juga reda. Akhirnya Abu Bakar berkata, saya pernah mendengar Nabi bersabda
bunyinya al-a'immah min Quraisy. Pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy. Jadi kalau terjadi kepemimpinan mayor yang menghimpun seluruh umat Islam itu harus orang Quraisy. Tapi kalau pimpinan minor, presiden, gubernur, itu enggak mesti ya. Masa kita cari orang Quraisy pula jadi presiden kita ya. Nah. Mendengar itu semua sahabat ini terdiam. Nah begitu. Mereka kalau udah dengar Nabi ngomong begini, udah diam aja. Lalu mereka saling pandang memandang siapa yang patut ini. Lalu Abu Bakar ngomong, menurut saya yang pantas ini adalah Umar karena itu Umar ini kuat. Umar kemudian ngomong, saya memang kuat. Tapi yang paling pantas adalah engkau Abu Bakar karena sudah ada indikatornya. Apa indikatornya? Nabi itu kalau berhalangan sakit tidak bisa jadi imam, engkau yang ditunjuk. Nah, karenanya engkau ini. Udah. Saya memang kuat, kekuatan saya akan saya jadikan untuk membantumu. Akhirnya semuanya sepakat di baiat secara terbatas lah Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah. Baiat umumnya setelah Nabi dimakamkan. Apa artinya? Para sahabat satu pun tidak memahami hadis man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu sebagai penunjukan Nabi terhadap Ali sebagai calon penggantinya. Enggak ada. Bapak berbahagia, setelah kekhalifahan Abu Bakar diganti oleh Umar, diganti oleh Utsman, diganti oleh Ali. Di sini terjadi konflik politik di mana Muawiyah bin Abi Sufyan juga ingin jadi khalifah. Akhirnya perang kan, namanya perang Siffin. Perang ini kemudian berakhir dengan peristiwa arbitrase. Ya. Nah, di mana Ali dulu disuruh berpidato, maka Ali berpidato. Isi pidatonya itu dia meletakkan jabatannya. Penasehat politiknya Muawiyah pintar. Bisikannya, kan Ali sudah mundur itu. Engkau sekarang ada naik Muawiyah. Kan tadi sudah kita dengar Ali mundur, berarti sekarang saya yang sebagai khalifah. Peristiwa ini kemudian memunculkan ya 3 kelompok besar dalam Islam. Yang pertama adalah kelompok yang tidak senang dengan Muawiyah, tidak senang dengan Ali. Namanya Khawarij. Dikafirkannya Muawiyah, dikafirkannya Ali. Ya, inilah Khawarij ini. Akhirnya mereka merancang untuk membunuh Muawiyah dan membunuh Ali. Tapi yang berhasil mereka bunuh adalah Ali. Yang kedua adalah kelompok yang loyal kepada Ali. Syiah Ali. Syiah ya. Syiah itu arti secara bahasanya adalah kelompok, pendukung, loyalis. Yang ketiga muncul kelompok namanya Murji'ah. Murji'ah ini udahlah kita serahkan aja lah kepada Allah. Karena itu mereka berkeyakinan dosa-dosa sedikit pun tidak mempengaruhi keimanan. Ini akidahnya orang Murji'ah. Apa berbahagia? Nah, selanjutnya Syiah ini berkembang berbagai macam sekte. Di antara sekian banyak itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya Mufaddilah. Mufaddilah ini artinya mementingkan. Yaitu kelompok Syiah yang menganggap yang paling berhak mengganti Nabi sebagai pemimpin umat itu adalah Ali. Tetapi mereka menerima kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman dan tidak mengkafirkannya. Ini disebut dengan Syiah Mufaddilah. Ali yang paling pantas. Tapi mereka menerima Abu Bakar, Umar dan kepemimpinan Utsman. Walaupun bagi mereka sebenarnya tidak layak, tidak pantas. Idealnya Ali, tapi udahlah kita terima.
dan mereka tidak kafirkan. Bapak berbahagia, nah di antara sekte yang termasuk Mufaddilah ini adalah Zaidiyah. Yang berkembangnya banyak di Yaman. Salah satu ulamanya adalah Imam Asy-Syaukani. Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani serta pendapat-pendapat fikihnya ya, itu diterima oleh kelompok Sunni. Beliau punya usul fikih, punya tafsir, ya tak ada masalah. Bapak Ibu kalau punya Maktabah Syamilah itu ada kelompok tafsir itu tafsir Imam Asy-Syaukani. Ya, nah cuman sayangnya di zaman modern pemimpin kelompok Zaidiyah Yaman ini namanya Al-Husi kuliah ke Iran, berubah dia pemahaman agamanya dari Zaidiyah menjadi Syiah Isna Asyariyah yang mainstream di Iran. Karena pemimpinnya berubah, banyak pula lah pengikutnya yang berubah. Jadi kalau Pak Ibu mendengar berita kelompok Husi Yaman menembak kapal Israel, itu dia. Dahulunya mereka ini Zaidiyah. Baik, yang kedua adalah yang tergolong kepada Rafidhah. Jamaknya Rawafid. Berasal dari kata-kata Rafadho yang artinya menolak, yaitu kelompok-kelompok Syiah yang menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bukan hanya menolak, bahkan mereka mengkafirkannya. Kafir Abu Bakar, kafir Umar, kafir Utsman. Ya, Bapak berbahagia, yang paling besar sekte yang yang masuk golongan Rafidhah ini adalah Syiah 12. Syiah Isna Asyar. Kenapa kok disebut dengan 12? Karena mereka meyakini ada 12 imam yang maksum. Mulai dari Ali bin Abi Thalib, seterusnya Husain, terusnya sampai imam yang ke-12. Cuman imam mereka yang ke-11 itu tak punya anak laki-laki. Akhirnya mereka bingung. Kemana nih? Karena tidak punya anak laki-laki, lalu mereka membuat dongeng agama. Ada anak laki-lakinya tapi menghilang ketika umur 5 tahun. Di mana menghilangnya? Di Sardab. Sardab itu bukit di Irak. Maka mereka pagi sore menunggunya di situ sambil menangis. Lalu mereka buat teori. Apa nama teorinya? Al-Ghibah As-Sughra, kehilangan sementara. Nah, maka sebagai wakilnya mereka buat 4 orang ulama perwakilan, ya, imam yang menghilang itu. Setelah 70 tahun tak juga muncul-muncul. Dirubah teorinya dari kehilangan sementara atau Al-Ghibah As-Sughra menjadi Al-Ghibah Al-Kubra, kehilangan permanen. Cuman akan muncul nanti di akhir zaman, itulah konsep Imam Mahdi dalam Syiah. Imam Mahdi dalam konsep Syiah itu adalah imam mereka yang ke-12 yang menghilang ketika umur 5 tahun. Cuman ternyata sebagian masyarakat seperti itu juga pemahamannya terhadap Imam Mahdi itu. Saya pernah ngaji di Bangkinang, ada jemaah nanya, Ustaz, Imam Mahdi itu kan yang menghilang 5 tahun itu. Saya tertawa. Saya bilang, Pak, itu konsep Imam Mahdi dalam Syiah. Kalau dalam Sunni enggak, Imam Mahdi itu memang keturunan Nabi, tetapi ketika dia lahir, ya, bayi, remaja, anak-anak sampai dewasa, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah Al-Mahdi. Kapan tahunya? Nah, tahunya ada peristiwa
Pertengkaran di istana, ada seorang pemuda lari ke Ka'bah, dikejar oleh pasukan darat, tenggelam. Ada 1-2 orang yang selamat. Mereka bilang, kami ngejar pemuda lari ke sana. Itu orang tahu, itulah Al-Mahdi. Lalu menurut orang Syiah, Al-Mahdi itu nanti ketika muncul apa kerjanya? Yang pertama, menghidupkan Abu Bakar dan Umar lalu menyalibnya. Begitu Pak bencinya mereka. Yang kedua, mengembalikan Quran Mushaf Fatimi. Jadi orang Syiah ini meyakini ada wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril, bukan hanya kepada Nabi tapi juga kepada Siti Fatimah ketika Nabi sakit. Turun Jibril kepada Siti Fatimah menyampaikan wahyu. Itulah mushaf mereka, namanya Mushaf Fatimi. Jumlah ayatnya 17.000. Kita 6.000-an cuman kan, mereka 17.000. Di mana sekarang? Musnah, dimusnahkan oleh Utsman. Makanya mereka mengkafirkan Utsman. Kan dalam sejarah di masa Abu Bakar terjadi pengumpulan Quran. Kan ditulis di bebatuan, di pelopor korma, tulang-tulang dikumpulkan. Di masa Utsman dituliskan. Nah, mereka menuduh Utsman menghanguskan Mushaf Fatimi. Maka ketika imamnya nanti keluar, mengembalikan itu. Nah, inilah sekte yang paling mainstream, yang paling banyak, yang tersebar di Iran sekarang ini. Yang kedua namanya Ja'fariyah. Ya, Ja'fariyah ini jumlahnya di bawah Isna Asyariyah. Di Indonesia dua-dua sekte ini tersebar, Isna Asyariyah maupun Ja'fariyah. Siapa komandannya dahulunya Jalaluddin Rahmat. Beliau ini dosen di Unpad, pakar komunikasi. Setelah pensiun tua sempat menjadi anggota dewan pusat dari PDIP. Itu Isna Asyariyah. Istrinya Amalia itu Ja'fariyah. Karena berbeda pendapat, berbeda sekte, akhirnya cerai jadinya. Ya, jadi yang tersebar di Indonesia ini adalah yang Rafidhah, Isna Asyariyah, yang 12 maupun Ja'fariyah. Yang ketiga namanya Ghulah. Ghulah ini yang berlebihan sesatnya. Nah, di antara sekte Syiah Ghulah ini adalah Alawiyah namanya, atau Alawid. Nama lainnya Nusairiyah. Kalau disebut Nusairiyah itu dinisbahkan kepada pendirinya Imam Nusair. Kalau disebut Alawiyah karena mereka ini ghulu, berlebih-lebihan sikapnya terhadap Ali sampai mereka mempertuhankan Ali. Mereka mengatakan Allah itu menitis ke tubuh Ali. Jadi di dalam tubuh Ali itu ada unsur ketuhanan. Maka mereka senang kepada Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu yang membunuh Ali. Kenapa? Ibnu Muljam inilah yang memisahkan sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan dari Ali. Dengan dibunuhnya Ali, hilang sisi kemanusiaannya, tinggal sisi ketuhanannya. Aneh. Lalu begitu Ali meninggal, menitis ke imam-imamnya sampai imamnya yang 12, sampai juga menitis ketuhanan itu ke diri presidennya. Jadi mereka menganggap Bashar al-Assad itu Tuhan. Atau presiden yang di dalam dirinya itu ada unsur ketuhanan. Itulah sebabnya tentara-tentara Assad itu kalau datang ke rumah orang Sunni itu bawa foto presidennya. Lalu dia paksa anggota keluarga itu untuk sujud kepada foto itu. Kalau tak mau, yang laki-laki ditembak, yang anak-anak disembelih, yang perempuan diperkosa. Semua oposisi itu dua saja kemungkinannya, dibunuh atau dipenjara. Maka sampai hari ini ada salah satu penjara
apa nama penjara itu. Belum tuntas juga lagi karena banyak itu penjara bawah tanah, banyak sekali kamar-kamar rahasianya. Sampai dibantu oleh drone, alat berat, kemudian drone seperti itu. Ya, jadi di penjara-penjara itu ada alat-alat untuk menyiksa, kayak orang Kristen di Eropa dulu menginkuisisi sisa-sisa orang Islam, enggak? Di Cordova, di Sevilla. Ada yang untuk mencongkel mata, ada untuk nyabut kuku. Kan ada sebuah ruangan itu mayat semua isinya di penjara Assad ini. Tapi semuanya matanya nggak ada lagi dari congkel. Masya Allah. Dan kemarin ketika sebelum Damaskus yang terakhir dibebaskan, itu kan kota-kota sekitar dulu ada Hama, ada Idlib, ya enggak? Itu ditemukan banyak penjara. Di antara isi penjara itu adalah perempuan-perempuan yang punya anak 2-3 orang, tapi bapaknya nggak tahu kenapa diperkosa di penjara itu. Hamil lahir, perkosa lagi. Hamil lahir seperti itu, Pak. Jadi asalnya punya algojo, pasukan khusus, itu ototnya sebesar-besar batang pinang. Ya Allah, kejam sekali, Pak. Itulah sebabnya di masa revolusi Arab yang disebut dengan musim semi Arab itu, yang demonstrannya bersenjata hanya di Syria. Kalau di Yaman damai, demo gitu aja. Di Tunisia demo gitu aja. Mesir juga begitu. Tapi kalau di Syria ini demonstrannya akhirnya berubah menjadi kelompok bersenjata. Karena memang dalam Islam kita sangat dilarang memberontak kepada pemerintah. Yang memberontak kepada pemerintah itu salah satu ciri Khawarij. Kalau pemerintahnya masih benar. Tapi kalau pemerintahnya terbukti ya kafir bawahir, jelas kekafirannya, maka lain ceritanya. Maka para ulama memfatwakan bahwa Assad ini kafir. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan seperti itu. Ada orang anak muda nanti dikubur sampai ke lehernya. Disuruh bersyahadat, bukan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Assad. Saya bersaksi bahwa Assad adalah Tuhan. Tentu nggak mau kan, baru ditembakin. Gitu kerjanya, sangat kejam sekali. Kalau dahulu salah satu sekte Ghulah ini adalah kelompok yang berbeda ini namanya Qaramithah. Kelompok Qaramithah ini sekte kebatinan dalam Syiah itu yang pernah merusak Ka'bah dan menyembunyikan Hajar Aswad. Kalau tidak salah selama 8 bulan kalau salah tuh Ka'bah tuh nggak ada Hajar Aswadnya, dilarikan oleh kelompok Qaramithah ini. Ya. Jadi berbahagia, ini penting supaya kalau ada yang menyampaikan berita-berita miring terhadap demonstran di Syria ini, kita tahu bahwa ternyata memang presidennya ini, mereka nggak banyak sebenarnya itu. Sekitar 15% saja kelompok Syiah Alawid ini di Syria. Tapi begitu mereka berkuasa itu dulunya dibantu oleh Perancis. Begitu berkuasa udah pos-pos penting tuh harus dari mereka. Menteri-menterinya, militer, ekonomi dikuasai oleh mereka sendiri. Masya Allah. Ya. Celakanya lagi Iran bersekutu dengan Rusia. Karena dia sama-sama Syiah, maka dia minta Rusia membantu rezim ini untuk mengebomi para demonstran itu. Maka Masya Allah hancur berkeping-keping. Dan berbahagia perlu kita ketahui bahwa Syria ini daerah yang disebut dengan Syam.
Syam itu Syria, Palestina, sebagian Mesir, sebagian Saudi, kemudian Urdun. Itu sebut dengan Syam. Di mana di akhir zaman akan menjadi tempat terjadi peristiwa-peristiwa penting. Apa itu berbahagia? Imam Mahdi begitu dibaiat di kaki Ka'bah, beliau akan memindahkan pusat pemerintahan Islam yang mempersatukan seluruh umat Islam, di mana pusat pemerintahannya di Damaskus. Nabi mengatakan pustatul muslimin yaumal malhamah al-kubra fi ghuta fiha madinatun yuqalu laha Dimas khairu manazil muslimin hina izin. Nabi menyebut pustot. Pustot itu artinya sebenarnya secara bahasa adalah kemah, tapi maksudnya adalah pusat pemerintahan. Ini mungkin mengisyaratkan Al-Mahdi nanti nggak sempat membangun istana di puing-puing kehancuran Syria itu, wallahu alam ya. Jadi mungkin istananya cukup di kemah saja. Pusat pemerintahan kata Nabi ketika terjadinya perang besar. Perang besar ini Malhamah al-Kubra. Malhamah al-Kubra itu kalau orang Eropa menyebutnya perang Armageddon. Sudah difilmkannya. Ya. Itu di Wuto. Di Wuto itu ada kota namanya Damaskus, sebaik-baik tempat tinggal di akhir zaman. Nabi pernah berdoa, ya Allah berkatilah Syam kami, berkatilah Yaman kami. Didengar oleh sahabat, juga Najd kami. Enggak kata Nabi, Najd enggak diberkati karena itu adalah tanduk syaitan. Cuman ini saling tunjuk ini. Kata orang Saudi, Najd itu adalah di Iran. Kata orang Iran, Najd itu adalah di Saudi. Ya, wallahu alam ya, karena berbeda ulama itu saling tunjuk itu. Jadi di akhir zaman Syam ini akan menjadi tempat terbaik, tempat hijrah terbaik. Setelah bermarkas di Damaskus, Imam Mahdi dan pasukan terbaiknya, tentara terbaik di akhir zaman itu dari Syam itu akan melakukan perang-perang di akhir zaman. Yang pertama diperangi oleh Imam Mahdi itu apa? Justru Jazirah Arab. Kok Jazirah Arab? Menunjukkan di akhir zaman banyak muncul kemunafikan di Jazirah Arab. Terkait dengan Dajjal, Nabi pernah mengatakan Dajjal ini 40 hari lamanya, cuma 40 hari ini masanya lama ya. Nanti 40 hari nanti itu akan menginjakkan kakinya seluruh dunia kecuali yang tidak dimasuki adalah Makkah dan Madinah karena akan dihalangi oleh malaikat dengan pedang terhunus. Tapi nggak usah pula di-searching nanti kayak apa pedang malaikat ya, itu gaib ya. Coba masuk Madinah tak bisa, maka naiklah Dajjal ini ke Bukit Uhud. Bapak Ibu kalau umroh kan dibawa ke Uhud kan, lalu naik ke bukit. Kalau bukit ini naik itu sebenarnya bukit rumah ya, bukit rumah itu bukit pemanah. Yang Uhudnya di belakang itu yang tinggi, naik ke situ. Itu syuruk atau sholatnya Pak? Syuruk ya 10 menit lagi gitu ya. Dari puncak bukit Uhud itu Dajjal kemudian menengok ke Masjid Nabawi, nampak sama dia kubah putih. Ditunjuknya zalika Qasru Ahmad, itu istana Ahmad, istana Muhammad. Jadi tahu pula Dajjal masjid itu adalah istananya Muhammad. Lalu dia turun, dihentakkannya kakinya di kaki gunung Uhud itu 3 kali. Akibatnya kata Nabi fatar jubul Madinatu salasa rajafat, bergoncang Madinah 3 kali goncangan. Fala yabqa munafiqun wala munafiqatun wala fasiqun wala fasiqatun illa kharaju ila Dajjal. Maka tidak lagi tersisa di Madinah orang munafik laki-laki perempuan, fasik laki-laki perempuan, kecuali akan keluar menuju Dajjal. Jadi di Madinah saja banyak pengikut Dajjal. Orang fasik dan orang munafik. Nah sekarang kan sudah nampak gejala-gejalanya. Begitu Gaza dibombardir, Turki Ali Yosef, ini temannya bin Salman.
diangkat sebagai ketua hiburan setingkat menteri. Itu mengundang artis-artis, terakhir Jennifer Lopez diundangnya, berpakaian nyaris telanjang. Setelah itu membuat apa? Membuat fashion show itu di latarnya itu Ka'bah, Masya Allah. Orang separuh telanjang, cetua-cetua. Bapak Ibu lagi ini mengherankan. Turki Ali Al-Sheikh yang dipercaya oleh bin Salman sebagai komandan hiburan di Saudi itu cicitnya Muhammad Abdul Wahab, pendiri Salafi Wahabi itu. Orang Saudi kalau bernama Alu Al-Sheikh berarti dia cicit keluarga. Jadi buyutnya dulu ulama besar, dianggap pembaharu, cicitnya penghancur Islam. Lalu setelah itu baru menaklukkan Syiah Iran, ya, Persia. Kemudian menaklukkan negara-negara Tark. Tark itu suku-suku Tark itu ya Turki, Turkmenistan dan segala macam itu. Tapi penaklukan suku negara-negara Tark ini tidak dengan perang, dengan takbir saja. Setelah itu kemudian mau menyeberang ke Eropa, terdengar Dajjal keluar. Imam Mahdi mengutus orang kepercayaan untuk memastikan apakah Dajjal keluar atau tidak. Setelah pasti, pasukannya ditarik mundur dan bermarkas di Masjid Bermenara Putih. Ini yang menarik. Di antara Masjid Bermenara Putih yang ada di Syam itu adalah Masjid Umayyah yang kemarin dibebaskan oleh para demonstran itu. Sebelumnya Bapak Ibu, di antara kejahatan rezim Asad ini, itu masjid itu ditutup. Nah kemarin dibebaskan. Jumat kemarin itu yang berkhutbah itu pemimpin peralihannya, ya, namanya Muhammad Al-Bashir, anak muda yang dipercaya memimpin Syria sementara sebelum terbentuknya pemerintahan definitif. Nah itu Masjid Umayyah itu bermenara putih. Apa yang akan terjadi di Masjid Bermenara Putih ketika sholat subuh setelah azan, sholat sunat, pas qomat, Imam Mahdi maju jadi imam, disitulah turun Nabi Isa Al-Masih. Yang sekarang di langit, ya. Lalu ketika nampak Nabi Isa, kata Imam Mahdi, dipersilakan Nabi Isa maju. Tapi Nabi Isa tidak mau, ya. Yang memimpin masyarakat itu harus pemimpinnya yang memimpin. Jadi idealnya pemimpin masyarakat juga pemimpin sholat. Akhirnya sholat subuh diimami oleh Imam Mahdi. Setelah sholat subuh selesai, kata Nabi Isa, tolong buka pintu masjid ini. Begitu dibuka, Dajjal sudah dekat pintu masjid itu. Kata Nabi Isa, innali alaika dharbah, saya punya jatah menombakmu. Larilah Dajjal, dikejar sama Nabi Isa, ditemukan di sebuah tempat namanya Babul Lid atau Babul Lud. Babul Lid ini sekarang Bapak Ibu menjadi wilayah Israel. Di situ terdapat bandara terbesar Israel namanya Bandara Ben Gurion. Ben Gurion ini Perdana Menteri Israel pertama. Nama bandara terbesarnya Ben Gurion itu di Babul Lid itu. Disitulah nanti Nabi Isa menombak Dajjal. Begitu Dajjal mati, diangkat sama Nabi Isa tombaknya. Ini darah Dajjal nih, kata Nabi Isa. Ketika itulah terjadi perang habis-habisan yang menghabisi orang Yahudi, terutama 70.000 Yahudi yang mengikuti Dajjal. Jadi Dajjal itu diikuti oleh 70.000 Yahudi Bani Asbahan yang pakai jubah Persi kuno dan pedang dengan hulu yang dihiasi. Sekarang sudah ada di Asbahan. Asbahan ini daerah di Iran berbatasan dengan Syria. Memang sudah ada kampung 100% orang Yahudi. Jangan-jangan itu nanti.
Nah, inilah digambarkan oleh Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud faqataluhum. Tidak terjadi kiamat sampai orang Islam berperang dengan orang Yahudi dan membunuhi mereka. Hatta yakhtabi al-yahud wal yahud al-yahud mi wara'il hajar wasyajar, sampai bersembunyi orang Yahudi itu di balik pohon dan batu. Fayaqul hajar wasyajar, ya Abdullah ya Muslim, wara'i Yahudiyun ta'al uqtuluhu. Ngomonglah, jadi dibuat oleh Allah nanti batu dan pohon itu ngomong. Apa katanya? Wahai umat Islam, wahai orang Islam, di belakang saya ini ada orang Yahudi ini, kesini bunuh dia. Illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad, li'annaha min syajaratil yahud, karena pohon gharqad itu pohon orang Yahudi. Maka sekarang orang Yahudi itu banyak sekali menanam pohon gharqad itu. Seperti ditulis oleh Amin Jamaluddin, penulis buku Zuhurul Mahdi wa Qurbus Sa'ah, ya. Asyratu Sa'ah wa Zuhurul Mahdi, apa namanya judul bukunya itu. Orang Mesir. Dia punya teman yang pernah ke Israel dan mengatakan memang orang Israel sekarang rajin menanam pohon gharqad itu. Jadi berbahagia itulah Syam, ya. Nah, nanti Al-Quds yang ada di Palestina, yang di situ ada Masjid Al-Aqsa, itu akan kembali makmur di akhir zaman. Sementara Madinah itu akan hancur di akhir zaman. Baik berbahagia, itu barangkali semacam taskif, ya. Taskif ini penambahan wawasan, ya, tentang dunia Islam. Ya, karena di samping kita perlu mempelajari akidahnya, bahwa kelompok Alawid Nusariyah ini akidahnya mereka meyakini Tuhan menitis ke Ali, ke imamnya, sampai ke presidennya. Jadi pada presiden itu ada unsur ketuhanan, karena itu mereka menyembahnya. Lebih celakanya lagi memaksa orang Sunni menyembahnya. Nah, itulah sebabnya sekali lagi kenapa demonstran di Syria itu akhirnya berubah menjadi kelompok bersenjata. Banyak faksinya. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini bisa disatukan oleh anak muda namanya Muhammad Jolani. Jolan itu kita sering mendengar dataran Golan, kan? Itu daerah Syria yang dikuasai oleh Israel. Disitulah orang tuanya anak muda ini. Sebelumnya dia sempat Al-Qaeda. Sempat juga tulislah berbaiat kepada ISIS. Tapi karena pernah juga berinteraksi dengan pemimpin Hamas Khalid Mis'al, akhirnya dia menjadi, ya, semacam berkurang radikalnya itu, menjadi ke tengah. Nah, akhirnya beliau yang menghimpun faksi-faksi oposisi Suriah yang jumlahnya kalau tidak 18. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Syria ini segera stabil dan akan menjadi salah satu penyangga pembebasan Al-Quds. Mereka kemarin ketika masuk Masjid Umayyah itu mengatakan, saksikan kami sekarang masuk Masjid Umayyah. Sudah kami bebaskan dari rezim Assad ini. Mudah-mudahan kami bisa masuk ke Al-Quds. Karena 2 kali sejarah pembebasan Al-Quds, kedua-duanya memang, ya, dari Syam itu, dari Syria itu. Termasuk yang terakhir itu oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, mudah-mudahan juga seperti itu, ya. Jadi kaitannya dengan peristiwa di Palestina, kita berharap begitu Syria ini stabil bisa membantu Palestina. Sekarang memang mereka tak mau berkonfrontasi dulu, ya, karena masih belum stabil, masih porak-poranda. Karena begitu Assad ini tumbang, Israel langsung membombardir Syria. Hancur 2/3 kekuatan militer Syria ini. Karena Israel takut jatuh ke tangan oposisi ini. Itu yang terjadi.
Baik, berbahagia demikian. Dan sedikit banyaknya kita memperoleh pengetahuan terkait dengan ini, dan semoga negeri kita ini tidak sempat lah ya muncul diktator seperti itu. Semua yang berlawanan bunuh, kalau enggak penjara. Selain ditemukan banyak penjara bawah tanah, juga ditemukan banyak kuburan massal. Ini memang luar biasa. Jadi yang dibunuh oleh Assad ini itu lebih daripada 1,5 juta. Kalau yang di penjara itu entah berapa juta. Salah satunya pilot. Pernah disuruh membom oposisi. Dia menolak. Di penjara waktu dia masih muda. Nah, baru kemarin dibebaskan. Jadi bandingkan fotonya ketika dia pilot muda itu dengan dia dikeluarkan dari penjara itu. Masya Allah. Nah, begitu kejamnya. Pada dalam Islam ada hadis, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara ngurung kucing. Ya kan? Ngurung kucing, mati kucing itu masuk neraka, dibuat ini manusia. Ya, padahal dalam Islam berbahagia itu boleh orang protes, itu boleh. Coba ketika Umar dilantik jadi khalifah, nah, saya senang kalau kalian protes langsung kepada saya. Ada anak muda diacungkannya pedang. Wahai Umar, ini pedang saya ini siap meluruskanmu kalau kamu nyeleweng. Apakah Umar marah di penjaranya? Enggak. Dia berterima kasih kepada anak muda ini. Terima kasih anak muda. Kamu bersedia akan meluruskan saya. Padahal juga Umar ini diprotes oleh ibu-ibu di tengah jalan diceramai. Didengar sama Umar. Ya kan? Begitu dalam Islam. Ya. Tak boleh orang asal berbeda dengan kita penjara, bunuh. Masya Allah.